Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung saja. Di sini saya atas nama Zamhadir Rahman, NIM 210601109, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh tafsir kontemporer yang bernama Muhammad Shahiron Samsudin. Nama lengkapnya adalah Shahiron Samsudin. Lahir di daerah Cirebon pada 11 Agustus 1968. Sebagaimana yang diketahui, di daerah tersebut telah melahirkan beberapa ulama. Background pendidikan pesantren sempat ia peroleh di beberapa tempat, seperti pesantren Raudatul At-Talibin, Babakan, Cirebon dari tahun 1981 sampai 1987. Sekaligus pendidikan menengah formal mulai dari MTS Negeri Babakan sampai MAN Babakan di Cirebon tersebut. Kemudian pendidikan di tingkat perguruan tinggi ia mulai dari tingkat strata 1 jurusan hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1987 sampai 1993. Pendidikan dan pengabdiannya ia lanjutkan hingga sekarang di bidang studi Islam dengan lebih fokus ke bidang eksegesis kitab suci Al-Quran. Kemudian S3 di Universitas Barbang pada tahun 2001 sampai 2006, dan pasca S3 di Universitas di Jerman ia selesaikan pada Juli 2010. Sekembalinya ke Indonesia, ia segera bergabung dengan kegiatan akademisi di beberapa kampus dan organisasi pusat studi Al-Quran. Ia sempat diangkat menjadi rektor di Wonosobo dan STIK An-Nur. Saat ini Shahiron Samsudin menjabat sebagai dosen dan wakil rektor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian background pendidikan tersebut menunjukkan pengetahuan dan keahlian Shahiron dalam bidang tafsir Al-Quran. Hal ini dikuatkan dengan karya-karya yang cukup banyak dalam bidang tersebut, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, maupun makalah. Di antara karya-karya beliau, salah satunya adalah Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran. Baik, mungkin itu saja dari biografi dari tokoh orientalis Shahiron Samsudin. Baik, kemudian saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua tentang teori hermeneutika makna Cummagza Shahiron Samsudin. Teori makna Cummagza Shahiron Samsudin merupakan sebuah pendekatan yang dipakai untuk menginterpretasi ayat-ayat kitab suci dan hadis. Kemudian Shahiron mentipologikan penafsiran kontemporer menjadi 3, yaitu kuasi tradisionalis, kemudian yang kedua kuasi objektivis, kemudian yang ketiga kuasi objektivis modernis. Dari ketiga tipologi tersebut, yang paling dapat diterima adalah kuasi objektivis modernis, karena pada pandangan ini terdapat keseimbangan antara makna asal literal dan pesan utama yang termuat dalam makna literal.
sehingga menambahkan penjelasan mengenai signifikasi perangkat. Dari sini kemudian ia memberikan istilah makna cumagza. Pembacaan menggunakan pendekatan makna cumagza dipandang sebagai teori yang sangat sesuai karena teori penafsiran hermeneutika yang berpijak pada makna literal sebagai langkah awal dalam memahami signifikasi sebuah teks. Menurutnya, makna harfiah bukan suatu yang dapat berubah dari penafsiran karena ia satu, objektif dan historis statis, sedangkan pesan utama pemaknaannya bersifat beragam dan histeris statis dinamis selama perkembangan zaman manusia. Upaya menggali makna dasar teks pada saat pertama kali teks tersebut turun sehingga dari penggalian makna dasar tersebut dapat diperoleh sebuah signifikasi atau pesan penting sebuah teks untuk diimplementasikan dan dikembangkan untuk masa kini. Sehingga Sahiron mengatakan bahwa makna cumagza adalah gabungan dari hermeneutika Gadamer. Menurut Sahiron, teori penafsiran seperti ini sama dengan konsep Al-Ghazali yang membedakan antara makna zahir dan makna batin. Sedangkan Abu Zaid menamakan makna dan magza. Menurut mereka, teori ini merupakan pendekatan yang memperhatikan aspek tekstual, menggunakan analisa bahasa sebagai dasar analisanya, dan keadaan dahulu teks muncul menggunakan analisa sejarah. Kemudian metode penafsiran Sahiron Samsudin. Metode penafsiran Sahiron Samsudin merupakan metode yang didesain dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran agar mudah dipahami dan mampu memberi solusi atas problem-problem sesuai keagamaan dan tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam dengan senantiasa memperhatikan nilai-nilai universal Al-Quran tersebut. Dengan metode ini, ia berupaya mengkonstruksi makna teks yang selama ini hanya dipahami sebagai penjelasan terhadap teks yang tertulis. Baik, kemudian di sini contoh penafsiran Sahiron Samsudin dengan pendekatan makna cumagza. Di sini kami menaruh contoh tentang kata jilbab dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat ini diturunkan bukan berkaitan dengan aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria yang tidak bertanggung jawab. Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak yang baik ataupun tidak dikatakan hampir sama. Karena itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab akan mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka duga sebagai seorang hamba sahaya. Untuk membedakan wanita merdeka dan hamba sahaya, akhirnya pemerintah menggunakan penutup atau memakai jilbab. Pemerintah kaum perempuan mukmin mengulurkan jilbab. Muhammad Thahir Ibnu Asyur mengatakan bahwa ajaran ini dipertimbangkan untuk orang-orang Arab mempunyai adat berjilbab. Maka dari itu kewajiban ini tidak dapat berlaku bagi adat yang menjadikan jilbab sebagai adat mereka. Dalam Al-Quran maupun hadis tidak pernah menyinggung bentuk pakaian secara khusus. Nasruddin Umar menjelaskan bahwa dalam bukunya
Ketika fikih membedakan perempuan, Al-Quran dan hadis tidak pernah menyinggung bentuk pakaian secara khusus. Ada dua istilah populer dalam Al-Quran untuk pakaian penutup kepala, yaitu khumur dan jalabi. Keduanya dapat bentuk jamak dan bersifat generik. Kata khumur bentuk jamak dari khimar, dan kata jalabi bentuk jamak dari kata jilbab. Jilbab berasal dari kata jalaba, berarti menghimpun dan membawa. Jilbab pada masa Nabi ialah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa. Jilbab dalam arti penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.